Terima kasih. Ini penjelasan dari pertemuan kita yang kemarin, induksi matematika. Perhatikan buku paketmu. Masalah 11. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancanglah formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian uji kebenaran formula yang ditentukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n dengan n bilangan asli. Alternatif penyelesaian berarti kita buat 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 20. Udah, kalau kita buat di sini 1 ditambahkan dia dengan 20, 21. 2 ditambahkan dia dengan 19, 21. 3 ditambahkan dia dengan 18, 21. Kalau kita jumlahkan juga 4 ditambahkan dia dengan 17 semua 21. Berikutnya 5 tambah 16 juga 21. Ya, maka ini sama dia dengan, karena yang kita jumlahkan ada 20 bilangan dan yang kita jumlahkan itu ada 2 bilangan setiap. Yang 20 bilangan ini berarti ada 10 pasang, berarti 20 bagi 2 dikali hasilnya semua 21. 21 ini berasal dari 1 tambah 20 atau 2 tambah 19. Saya buat 1 aja ya. 1 tambah 20. Sehingga 20 bagi 2 10. Kali 21 hasilnya 210. Kemudian kita uji lagi formulanya kalau kita jumlahkan angka 1 sampai 100. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100. 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99, 101. Kalau kamu jumlahkan juga 3 ditambahkan dia dengan 98 juga hasilnya sama dengan 101. 4 ditambahkan 97 juga 101. Kan? Maka 1 sampai 100 itu ada 100 bilangan, berarti merupakan 50 pasang, yaitu 100 bagi 2 ya, dikali semua jumlahnya 101 yang mewakili sebuah bilangan pertama dijumlahkan bilangan terakhir 1 tambah 100. Maka hasilnya 100 bagi 2 50 kali 101, maka hasilnya 5050. Bagaimana kalau yang kita jumlahkan 1 sampai n? Berarti kita buat di sini. Coba kita perhatikan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah n. Bilangan sebelum n pasti dia n kurang 1 karena setiap bilangan selisihnya 1. Sebelumnya juga ini n dikurang 2, selisihnya kan 1. Ya, kalau kita jumlahkan 1 tambah n, ini n tambah 1. Yang ini 2 ditambahkan n kurang 1. N-nya tetap 2 kurang 1, 1. Kalau kau jumlahkan juga 3 ke n kurang 2, jawabannya juga n tambah 1. Banyak bilangannya sebanyak n, makanya ini menjadi n per 2. Kenapa per 2? Karena yang kita jumlahkan 2 bilangan. Dikalikan hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya di sini n tambah 1. Ya, n tambah 1. Maka rumusnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n, hasilnya menjadi n per 2 dikali n tambah 1. Seperti itu. Kemudian coba kamu perhatikan bukumu uji kompetensi 11. Rancanglah formula untuk 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 sampai ditambahkan suku terakhir 5n kurang 3. Dan kalau seandainya mau kamu cari yang ini 2 ke 7 tambah 5, 7 ke 12 tambah 5, 12 ke 17 tambah 5, berarti selisih 5. Kalau kamu cari bilangan sebelum suku terakhir, berarti ini sebelum yang terakhir kalau kita buat selisih 5, berarti menjadi 5n kurang 3 dikurang 5 ya, atau 5n dikurang 8.
Kalau kita jumlahkan 2 ditambahkan 5N kurang 3, hasilnya 5N kurang 1. Sama juga, seandainya kita jumlahkan tadi yang ini. Sekarang ya, berarti menjadi 7 ditambah 5N dikurang 8. Hasilnya tetap aja 5N dikurang 1. Kurang 1 napa? 7 kurang 8. Udah. Maka hasilnya, karena yang kita jumlahkan setiap banyak sukunya itu ada N, yang kita jumlahkan 2 bilangan, berarti N per 2 dikali hasilnya ini 5N dikurang 1. Maka 2 tambah 7 tambah 12 tambah sampai selanjutnya 5N kurang 3, hasilnya menjadi N per 2 dikali 5N dikurang 1. Itu dia rumusnya, cukup gampang. Kemudian coba kita lihat uji kompetensi 11 yang nomor 1. Untuk setiap rumusan PN yang diberikan, tentukan masing-masing PN tambah 1. Yang saya ambil yang A. PN-nya diketahui 5 per N kali N tambah 1. Kalau ditanya dia PN tambah 1, berarti yang kita ganti setiap nilai N-nya kita ganti menjadi N tambah 1. Berarti 5 tetap 5. Ini N. N-nya kita ganti menjadi N tambah 1. Ini N tetap N tambah 1, tambah 1 tetap tambah 1. Maka PN tambah 1 sama dia dengan 5 per N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 yang ini 2. Nah, prinsip induksi matematika ini harus kita kuasai. Untuk apa digunakan prinsip induksi matematika? Ini digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran sebuah rumus. Apakah rumus itu benar atau salah? Cara membuktikannya ada 3 langkah. Yang pertama, buktikan bahwa rumus atau teorema berlaku untuk N sama dengan 1. Jadi nanti P1-nya benar. Yang kedua, asumsikan atau misalkan bahwa rumus berlaku dia untuk N sama dengan K. Yang ketiga, buktikan bahwa rumus berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Pada proses pembuktian prinsip induksi matematika, untuk langkah awal tidak selalu dipilih N-nya sama dengan 1, 2, atau 3 dan selanjutnya. Tetapi tergantung soal. Kalau di soalnya N lebih besar sama dengan 5, maka N yang kita pakai langkah awalnya N sama dengan 5. Dan kemudian kita buktikan tadi rumus yang udah kita dapat, penjumlahan bilangan asli. Jadi kita buktikan apakah rumus yang kita dapat tadi benar atau salah. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N sama dia dengan N per 2 dikali N tambah 1. Buktinya, tadi pembuktiannya kita buktikan yang pertama untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, lihat suku pertama. Suku pertamanya dia 1, berarti 1 sama dia dengan. Ganti nilai N-nya ke sini 1. Berarti menjadi 1 per 2 dikali 1 tambah 1 dari sini ya. N-nya dia 1. Berarti 1 sama dengan 1 per 2. 1 tambah 1, 2. Setengah kali 2 itu 1. Berarti ruas kiri dengan ruas kanan sama. Artinya, maka berlaku untuk N sama dengan 1. Yang kedua, misalkan berlaku untuk atau benar boleh ya untuk N sama dia dengan K. Berarti tinggal kita ganti N-nya menjadi K. Berarti soalnya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ditambahkan dia dengan N-nya ganti jadi K. K sama dia dengan K per 2
dikali K tambah 1. Ya, berarti kemudian yang berikutnya akan kita buktikan. Sini ya. Akan dibuktikan. Yang ketiga akan dibuktikan berlaku untuk N sama dia dengan K tambah 1. Maka cara pembuktiannya kita ke pemisalan yang ini. Berarti kita anggap dia misalkan berlaku atau benar untuk N sama dengan K. Ini kita terus lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah titik-titik K dan sama dia dengan K per 2 dikali K tambah 1. Ini kan kita anggap benar dari yang kedua, karena dimisalkan ruas kiri dengan ruas kanan jumlahkan dia dengan bilangan yang sama. Ruas kiri dan ruas kanan jumlahkan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu yaitu dengan mengganti nilai K atau nilai N-nya menjadi K tambah 1. Ini kan N. Menjadi N tambah 1. Berarti ini menjadi K tambah 1. Ini dia bilangan yang sama. Dijumlahkan dia dengan bilangan yang sama. Berarti ruas kiri dan ruas kanan jumlahkan dia dengan K tambah 1. Ini juga K tambah 1. Yang kita otak-atik yang sebelah kanan. Udah kita buktikan bahwa dia berlaku. Berarti kalau yang ini kita kalikan sama dia dengan, coba kamu kalikan menjadi K pangkat 2 ditambah per 2 ditambah K tambah 1. Tinggal kita samakan dia penyebutnya menjadi K kuadrat tambah K per 2. Berarti semua 2 ditambah 2 kali K 2K 2 kali 1 2. Berarti sama dia dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 per 2. Tinggal kamu faktorkan. K kuadrat tambah 2 ditambahkan dia dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Coba diingat lagi pemaktoran. K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Berarti kita buat K dikali K. Dijumlahkan hasilnya sama dengan 3 dikalikan hasilnya sama dengan 2. Bilangan yang jumlahkan hasilnya sama dengan 3 dikalikan sama dengan 2 yaitu 1 dengan 2. Berarti 1 dengan 2. Berarti tambah 1 tambah 2. Itu dia ya. Ini dia sebagai programnya. Udah, kita lanjut. Berarti hasil dari sini sama dia dengan hasil pemaktorannya. Tadi kita dapat K tambah 1 dikali K tambah 2. Ini tetap per 2 ya. Kita dapat sama dia dengan, kita tulis menjadi K tambah 1 per 2. Itu gak ada masalah ya. Dikali K tambah 2-nya ini saya buat menjadi K tambah 1 ditambahkan dia dengan 1. Ya, coba kamu perhatikan. Seandainya kamu ganti dia N-nya sama dengan K tambah 1. Ini jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah K tambah 1 sama dengan ini. Sama dia dengan N-nya. K tambah 1 sama dengan yang ini. Per 2. Pas. Ini N-nya tadi K tambah 1 tambah 1. K tambah 1 tambah 1. Ya. Maka terbukti berlaku untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Sehingga
kita buktikan. Terbukti benar bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n tadi rumusnya sama dengan n per 2 dikali n tambah 1. Jadi seperti itu dia pembuktiannya, bahwa rumusnya itu benar. Kita buat sampai tambah 4 sesuai dengan soal, nggak ada masalah ya. Contoh satu lagi kita buat. Buktikanlah bahwa 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 ditambah 22 ditambah yang terakhir 5n dikurang 3 sama dengan n per 2 dikali 5n kurang 1. Buktinya, untuk n sama dengan 1 berarti suku pertamanya 2, makanya ini 2 ya. Kita ganti nilai n nya ini sama dengan 1, berarti n 1 per 2 dikali 5 kali n 1, karena n 1 ya, dikurang 1 sama dengan setengah dikali 5 kali 1 5 dikurang 1 4, setengah kali 4 itu 2. Ruas kiri dengan ruas kanan sama, maka sama-sama 2, maka terbukti berlaku untuk n sama dengan 1. Kemudian yang kedua, misalkan berlaku untuk n sama dengan k, berarti soal yang ini tadi n nya kita ganti menjadi k, berarti 2 tambah 7 tambah 12 tambah sampai selanjutnya ya, ini enggak saya tulis semuanya, enggak ada masalah. 5k kurang 3 sama dia dengan k per 2, kenapa ini n, kali 5k kurang 1, hanya mengganti n menjadi k. Yang ketiga, maka yang kita lakukan, kita buktikan, akan dibuktikan berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti kita buat 2 tambah 7 tambah 12 tambah sampai selanjutnya 5k dikurang 3. Ini enggak ada dulu ya. Kita tulis yang ini. Ya, untuk n sama dengan k karena dia dimisalkan benar. Jumlahkan ruas kiri dengan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu yaitu hanya mengganti nilai k menjadi k tambah 1 atau mengganti n menjadi k tambah 1 sehingga jumlahkan bilangan yang sama yang ini. Berarti 5 kali k tambah 1 dikurang 3. Ini juga iya. 5 kali k tambah 1 dikurang 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dijumlahkan bilangan yang sama. Kemudian yang kita sederhanakan yaitu yang sebelah kanan. Ini k dikali 5k, 5k kuadrat. K dikali min 1, min k. Tetap ya, 5 kali k, 5k. 5 kali 1, 5. Dikurang 3. Kita samakan penyebutnya karena ini per 2. Udah, kita buat per 2. Ini tetap ya, 5k kuadrat dikurang k. 5 kali 2, 5k kali 2, 10k. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya menjadi 5k pangkat 2 min k tambah 10k, 9k. Kemudian 10 kurang 6, 4 per 2. Tinggal kita faktorkan. Hasil pemaktorannya, coba lihat, ini dari sini. Ini buram saya buat. 5k kuadrat tambah 9k tambah 4. Berarti kita tulis 5k, 5k. Kita ya, 5k dulu. 5k, 5k per 5. Dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya 9, dikalikan hasilnya 20. Maka hasilnya yaitu 5 dengan 4. Maka sini jadi tambah 5 tambah 4. Yang habis dibagi 5 yang ini. Berarti ini kita bagi 5k bagi 5k. 5 bagi 5, 1. Ini tetap ya. Karena udah kita bagikan tadi 5-nya. Maka hasilnya menjadi k tambah 1 dikali 5k tambah 4. Dari situlah yang ini. Udah. K tambah 1 dikali 5k tambah 4 per 2. Sama dia dengan, saya tulis menjadi seperti ini.
K tambah 1 per 2 dikali, kalau Ibu buat menjadi 5K ditambah 5 kurang 1. Ini hanya memodifikasi. 5 kurang 1, 4 sama dengan ini. Jadi nggak ada masalah. Udah. Berarti Ibu buat jadi ini tetap K tambah 1 per 2 dikali 5 kali. Ini sama-sama ada 5-nya. 5-nya saya keluarkan. Kali K tambah 1 dikurang 1. Prinsipnya supaya dia nanti berlaku sama dia dengan untuk N sama dengan K tambah 1. Udah. Jadi kalau seandainya kita ganti K tambah 1-nya menjadi N. Ini kan rumusnya menjadi N per 2 dikali 5N kurang 1. Ya, berarti jadi sesuai dengan yang ini tadi. 5N per 2 kali 5N kurang 1. Ya. Sama dengan yang ini ya. Yang ini tadi. Udah. Maka terbukti berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga terbukti benar bahwa 2 tambah 7 tambah 12 sampai suku terakhir 5N kurang 3 sama dia dengan N per 2 dikali 5N dikurangi dia dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu kita belajar hari Senin. Terima kasih.